Angin malam gurun membawa dingin yang menggigit, seolah menyimpan rahasia kelam yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang terpaksa menyaksikan zaman yang retat. Pada akhir 1970-an, ketika dunia baru saja lelah oleh perang yang terjadi jauh di Asia Tenggara, geliat kekacauan justru bangkit di tempat-tempat lain. Afghanistan, negeri berbukit yang keras dan penuh tradisi, tiba-tiba berubah menjadi panggung konflik yang lebih besar daripada hidup manusia-manusia yang terjebak di dalamnya. Segalanya berawal ketika rezim baru yang muncul melalui kudeta berusaha menata ulang masyarakat dengan cara yang dianggap asing bagi rakyatnya sendiri. Tanah diambil paksa, aturan keluarga diubah, dan adat lama dicabut seolah tidak pernah menjadi bagian dari sejarah. Bagi para penguasa baru, perubahan itu adalah pintu menuju masa depan. Namun bagi rakyat biasa, itu tampak seperti serangan langsung terhadap cara hidup mereka. Negeri yang religius, konservatif, dan bertahan hidup melalui tradisi mendadak merasa dikhianati oleh tangan-tangan yang mengaku ingin membangun. Protes bermunculan, suku-suku berkumpul, dan dalam kesunyian lembah serta desa-desa terpencil, bisikan perlawanan mulai terdengar. Dari gunung ke gunung, dari kota ke kota kecil, orang-orang yang tidak ingin tunduk mulai menyiapkan jalan panjang menuju perang. Mereka menyebut diri mereka sebagai pejuang, dan dunia kelak menyebut mereka mujahidin. Saat itu, kepemimpinan rezim baru semakin goyah. Mereka meminta bantuan kepada negara adik kuasa yang telah lama menjadi patron ideologis mereka. Dan pada bulan Desember 1979, pasukan asing mulai masuk melewati perbatasan utara. Ribuan tentara dengan seragam tebal, kendaraan lapis baja, dan helikopter tempur turun ke sebuah negeri yang tak mengenal tunduk. Mereka datang dengan ambisi mengakhiri perlawanan dalam sekejap, tanpa pernah memahami tanah yang mereka injak. Di kota-kota, mungkin mereka sempat merasa menang. Namun jauh di pedalaman, di padang pasir yang tak berujung dan lereng gunung yang penuh jurang, kehidupan berjalan dengan cara berbeda. Para pejuang dapat hilang bersama rakyat, berganti menjadi petani, penggembala, atau pedagang kapan saja. Tanpa dukungan penduduk, mereka bukan siapa-siapa. Namun selama rakyat masih memberikan tempat untuk berlindung dan sepotong roti untuk dimakan, perlawanan akan terus hidup. Itulah sebabnya pasukan asing mengambil keputusan kejam, menghapus desa-desa, mengosongkan lembah-lembah, membombardir wilayah yang dianggap menyembunyikan pejuang. Serangan udara menjadi rutinitas, bukan lagi kejutan. Rumah-rumah lumpur runtuh, ladang gandum hangus, dan ternak yang menjadi mata pencaharian keluarga hilang dalam kobaran api. Mereka ingin memutus nafas rakyat agar para pejuang tersisa hanya bayangan. Di tengah semua itu, di sebuah desa di pinggiran Kabul, hidup seorang remaja bernama Lukman. Hidupnya sebelum perang tidak pernah mudah, tetapi ia masih memiliki masa kecil yang bisa ia genggam. Ayahnya, Anik Saulah, pernah bekerja sebagai pejabat keamanan bagi pemerintahan sebelumnya. Sebuah tugas yang penuh risiko, namun Lukman kecil tidak memahami betapa dunia ayahnya dipenuhi jurang. Ia hanya tahu bahwa ayahnya pulang setiap malam dengan seragam berdebu dan aroma keringat, namun selalu menyempatkan diri mengusap kepala anaknya. Segalanya berubah pada hari ketika istana presiden diserbu. Ayahnya pergi untuk terakhir kalinya, dan tak pernah kembali. Berita yang sampai hanyalah desas-desus. Ada yang mengatakan ia gugur di dalam gedung, ada yang mengatakan ia ditangkap, ada yang mengatakan ia hilang tanpa jejak. Namun bagi Lukman, ketidakhadiran ayahnya cukup untuk membentuk kekosongan yang tidak akan pernah terisi. Ibunya sudah meninggal ketika melahirkan, dan satu-satunya pegangan hidup telah disapu oleh badai politik yang tak ia mengerti. Keluarga ayahnya mengambil alih tanggung jawab. Mereka membawa Lukman ke desa, jauh dari hiruk-pikuk Kabul. Di sana, rumahnya adalah bangunan sederhana dari tanah liat, dikelilingi ladang yang menguning dan lembah berbatu yang sepi. Tidak ada yang istimewa di sana, tetapi bagi seorang anak yang kehilangan segalanya, tempat itu adalah dunia baru, sunyi, namun aman. Setidaknya untuk sementara. Hari itu, matahari memanjat langit seperti biasa. Bau tanah kering bercampur dengan aroma domba dan angin gurun. Lukman sedang berjalan jauh dari rumah keluarga, menelusuri lereng kecil untuk mencari 3 ekor domba yang kabarnya melarikan diri dari kandang. Ia menggerutu kecil,
Kesal karena harus bekerja sendirian, tapi ia tetap melangkah. Di kejauhan, langit tampak normal. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Ketika ia sudah cukup jauh dari rumah, ia mendengar suara itu. Suara yang telah dikenal oleh seluruh Afghanistan yang hidup di bawah bayang-bayang perang. Suara mesin berat di langit, lalu rarungan panjang yang memekakan telinga. Lukman berhenti. Dadanya berdebar, seolah jantungnya ingin meloncat. Ia melihat ke atas, dan untuk sekejap, sinar matahari terhalang oleh tubuh pesawat tempur. Kemudian datang kilatan cahaya. Kemudian suara dentuman. Bumi bergetar seakan hendak terbelah. Debu mengepul di kejauhan, di arah rumahnya. Sebuah rasa dingin merayap dari ujung kakinya hingga tengkuknya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari. Langkahnya menghantam tanah berpasir, napasnya memburu. Setiap detik terasa seperti jam. Ketika ia akhirnya mencapai bukit kecil yang menghadap ke rumahnya, ia melihatnya, atau tepatnya, dia melihat apa yang tersisa. Rumah keluarganya hancur menjadi tumpukan batu. Ladang yang dulu hijau kecoklatan kini hangus. Asap masih naik perlahan, seperti tangan-tangan hitam yang mencoba meraih langit. Lukman turun dengan gemetar. Ia memanggil nama keluarganya. Tidak ada jawaban. Ia menyingkirkan batu, kayu, pecahan dinding, tangannya berdarah, lututnya penuh debu. Namun tubuh-tubuh itu tetap diam, kaku, tak bergerak lagi. Ia tidak menangis. Bukan karena ia kuat, tetapi karena tubuhnya terlalu syok untuk memahami kehilangan. Dalam deru angin gurun, dia berdiri sendirian. Dan di saat itulah, sesuatu di dalam dirinya berubah, bukan sekadar kesedihan, tetapi kemarahan yang perlahan membakar dadanya. Ia bukan lagi remaja desa yang hanya mengikuti alur hidup. Hidupnya telah dirampas. Keluarganya direnggut. Tidak ada lagi tempat untuk kembali. Ketika matahari perlahan tenggelam, Lukman berdiri dengan wajah berdebu dan mata yang kosong. Namun di balik kekosongan itu, semangat baru mulai tumbuh. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak lagi menjadi penonton dalam sejarah. Ia akan menjadi bagian dari perlawanan. Dan dunia akan mengingat langkah kecil yang ia pilih pada hari itu. Malam turun di gurun Afghanistan seperti tirai gelap yang tak memberi banyak pilihan selain menerima kesunyian. Setelah kejadian tragis yang merenggut keluarganya, langkah pertama yang diambil Lukman adalah bertahan hidup. Tubuhnya kelelahan, tetapi pikirannya tak mau berhenti. Rasa perih di dada bercampur dengan gemuruh kemarahan yang tak ia mengerti sepenuhnya. Semua tampak kabur, seakan dunia baru saja berubah menjadi tempat asing yang tidak lagi punya tempat untuk kelembutan. Dia berjalan sendirian, menjauhi puing-puing rumah yang sudah bukan lagi rumah. Malam semakin pekat, dan suara angin menerpa pasir gurun seperti bisikan. Di kejauhan, kadang terdengar suara anjing liar atau gemeretat batu yang jatuh. Namun Lukman tidak peduli. Ia terus melangkah tanpa tahu tujuan pasti. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak bisa tinggal di sana. Saat langit mulai memperlihatkan bintang, dia akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Sebuah celah di antara dua batu besar, cukup untuk melindungi dirinya dari angin malam yang menusuk. Dia duduk, memeluk lutut, dan menutup mata. Namun tidur tak kunjung datang. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia melihat bayangan rumah yang terbakar dan wajah keluarganya yang tak lagi bisa memanggil namanya. Di tengah hening yang mencekik, ia teringat cerita yang sering ia dengar dari para lelaki desa. Cerita tentang para pejuang yang tinggal di gunung-gunung. Mereka yang menolak tunduk pada invasi dan melawan dengan senjata seadanya. Mereka bukan tentara. Mereka hanyalah rakyat biasa yang dipaksa menjadi prajurit. Namun nama mereka tersebar ke seluruh negeri, Mujahidin. Fajar akhirnya datang membawa warna kemerahan di cakrawala. Udara masih dingin, tetapi ada sesuatu yang bergerak di kejauhan. Debu halus naik ke langit, seakan sedang mengikuti langkah sekelompok orang. Lukman mengerutkan dahi. Matanya mencoba melihat lebih jelas. Setelah beberapa lama, barulah ia melihat mereka, rombongan bersenjata, memakai pakaian lusuh, namun geraknya tegas. Mereka berjalan dalam formasi longgar, waspada terhadap setiap arah. Ketika rombongan itu mendekat, salah satu dari mereka mengangkat tangan memberi tanda berhenti. Dua orang lain maju, memegang senjata.
Lukman berdiri perlahan, tidak ingin terlihat mengancam. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kelelahan dan luka batin. "Siapa kau?" tanya pria pertama, suaranya dalam dan penuh curiga. "Namaku Lukman," jawabnya dengan suara serak. "Rumahku dihancurkan. Keluargaku, mereka..." Kata-katanya menggantung di udara. Para pejuang itu saling berpandangan. Salah satu dari mereka, seorang lelaki parubaya dengan janggut tipis dan mata tajam, maju mendekat. Ia melihat bekas luka di tangan Lukman, debu di pakaiannya, serta wajah yang sembab menahan duka. "Kau sendirian?" tanya lelaki itu. Lukman mengangguk. "Jika kau mencari keluargamu, sudah tidak ada lagi di sana," kata lelaki itu dengan nada yang anehnya lembut. "Kami melihat asap dari kejauhan tadi malam." Lukman menunduk, giginya terkatup rapat menahan emosi yang hendak meledak. Pria itu kemudian menaruh tangannya di bahu Lukman. "Anak sepertimu tidak seharusnya berkeliaran sendirian. Ikutlah bersama kami. Kami bisa memberimu makan dan tujuan." "Tujuan?" kata itu menusuk dalam di hati Lukman. Itulah awal perjalanan barunya. Rombongan pejuang itu terdiri dari berbagai usia. Ada yang masih muda, ada pula yang sudah beruban. Wajah mereka keras, tetapi mata mereka menyimpan cerita panjang. Mereka bukan tentara profesional, namun cara mereka berjalan, berjaga, dan berbicara menunjukkan pengalaman bertahun-tahun di medan perang. Lukman dibawa ke sebuah kamp tersembunyi di balik dinding-dinding batu besar, tempat para pejuang beristirahat, memperbaiki senjata, dan mendiskusikan strategi. Kamp itu sederhana, hanya tenda-tenda kain dan api unggun kecil, tetapi suasananya penuh tekad. Setiap orang memiliki peran. Tak ada yang menganggur. Di sana, hidup bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang bertahan. Pada hari-hari pertama, Lukman hanya mengamati. Ia melihat bagaimana mereka membersihkan senjata, merawat kuda, dan berbagi makanan seadanya. Ia mendengar cerita panjang tentang serangan udara, tentang kehilangan yang dialami banyak keluarga, dan tentang keberanian di medan tempur. Setiap cerita membuat Lukman merasa lebih dekat pada mereka. Pria yang pertama kali menyentuh bahunya memperkenalkan diri sebagai Karim. Ia bukan pemimpin, tetapi salah satu pejuang senior yang dihormati. Dialah yang mulai mengajarkan Lukman hal-hal dasar, bagaimana membaca arah angin, bagaimana menemukan air, bagaimana bergerak tanpa meninggalkan jejak. "Kau harus belajar, kalau ingin tetap hidup," katanya suatu pagi ketika mereka duduk di balik batu besar, mengamati langit. Lukman mengangguk. Ada tekad baru di dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari demi hari, ia semakin menyadari bahwa dunia di luar desanya jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Namun di balik semua ketakutan, ada sesuatu yang tumbuh, keberanian. Ia mulai mengangkat batu hanya untuk menguatkan tangan. Mulai berlari mengikuti para pejuang lainnya meski napasnya tersengal. Mulai belajar mengenali suara helikopter hanya dari dengungan baling-balingnya. Karim selalu mengawasi. Dia tidak memperlakukan Lukman sebagai beban, tetapi sebagai tunas yang perlahan tumbuh. "Setiap orang di sini pernah kehilangan sesuatu," ujar Karim suatu malam sambil menatap api unggun. "Kita bukan hero. Kita hanya orang-orang yang tidak ingin menyerah." Lukman menatap api kecil itu. Apakah semua ini akan berakhir? Karim tersenyum tipis. Segala sesuatu pasti berakhir. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita hidup sebelum itu terjadi? Jawaban itu tak sepenuhnya Lukman mengerti, tetapi ia merasakan sesuatu, bahwa hidupnya kini memiliki arah. Beberapa minggu kemudian, sebuah peristiwa mengubah status Lukman dari sekadar anak hilang menjadi anggota sejati kelompok itu. Pagi itu, intel dari desa terdekat melaporkan bahwa pasukan asing sedang bergerak menuju rute pegunungan, tepat melewati jalur kecil yang sering digunakan pejuang untuk berpindah kamp. Jika tidak dicegah, mereka dapat menguasai jalur itu dan menutup akses pergerakan mujahidin di wilayah tersebut. Sebuah rapat darurat diadakan. "Kita harus membuat mereka berhenti," kata salah satu komandan. "Dengan apa?" "Senjata kita terbatas," kata yang lain. "Dengan medan," jawab Karim sambil menatap peta kasar yang digambar di atas pasir. "Kita tidak perlu mengalahkan mereka,
Kita hanya perlu menunda. Pada siang itu, kelompok kecil berangkat menuju jalur sempit yang berada di tebing curam. Lukman ikut serta. Ia memaksa dirinya untuk tidak menunjukkan ketakutan, tetapi jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini bukan latihan. Ini adalah perang sungguhan. Mereka bersembunyi di balik batu besar, menunggu rombongan tentara lewat. Suara langkah sepatu berat dan gesekan besi terdengar mendekat. Lukman merasakan keringat dingin di punggungnya. Karim memberi isyarat dengan tangan, dan semua orang menegang. Ketika pasukan asing masuk ke jalur sempit itu, Karim memberi tanda. Ledakan kecil dari dinamit buatan sendiri mengguncang tepi tebing. Bebatuan besar runtuh ke bawah, menghantam jalan sempit dan menghentikan barisan tentara. Teriakan terdengar, debu mengepul tebal. Para pejuang segera bergerak. Mereka bukan ingin menang, hanya ingin menciptakan kekacauan cukup lama agar jalur itu tidak dikuasai. Mereka menembak dari belakang batu, cepat dan tepat, lalu mundur dengan teratur. Lukman melihat semuanya, kekacauan, suara peluru, dentuman batu. Tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak lari. Ketika Karim memanggilnya, dia ikut bergerak, menunduk, berlari, melindungi kepalanya seperti yang diajarkan. Pada satu momen, sebuah batu besar bergulir ke arah Karim. Tanpa berpikir, Lukman mendorong tubuhnya ke samping, menarik Karim keluar dari jalur jatuhnya batu itu. Karim terkejut, tetapi tidak sempat berkata apa-apa. Mereka harus terus berlari. Setelah mereka mencapai titik aman dan suara tembakan mulai menghilang, barulah Karim menatapnya lama. "Kau menyelamatkan nyawaku," katanya pelan. Lukman menunduk, masih terengah-engah. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." Karim menepuk bahunya. "Mulai hari ini, kau bukan lagi anak yang kami temukan di gurun. Kau adalah bagian dari kami." Dan pada malam itu, di bawah langit penuh bintang, Lukman merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak keluarganya tiada. Ia merasa memiliki tempat. Di balik pegunungan tandus Afghanistan, malam mulai menebal seperti selimut yang menutup luka-luka perang. Langit memantulkan cahaya merah dari desa-desa yang terbakar jauh di lembah. Dari kejauhan, aroma asap, debu mesiu, dan tanah hangus bercampur menjadi bau yang tidak akan pernah hilang dari ingatan siapapun yang pernah berperang di tempat itu. Lukman duduk bersandar pada dinding pos pantau yang retak. Napasnya terengah, tubuhnya masih gemetar setelah kejadian yang ia lihat beberapa jam sebelumnya. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang terjadi kecuali dirinya sendiri. Sejak insiden itu, pikirannya seperti terbelah antara kenyataan dan sesuatu yang lebih aneh, lebih gelap, dan lebih dalam dari sekadar perang. Ia memejamkan mata, merasakannya lagi. Kilatan cahaya putih yang turun dari langit seperti garis api. Suara tiupan angin yang berubah menjadi dentuman, lalu sosok gelap yang melayang turun tanpa suara. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana tubuhnya kaku, bagaimana jantungnya hampir berhenti ketika makhluk itu menoleh ke arahnya. Dan kemudian hilang begitu saja, seolah larut ke udara. Di barak kecil, teman-temannya masih membahas apa yang mereka lihat dari jauh. Ledakan aneh itu, bayangan jatuh dari langit, tapi tidak ada yang melihat sedekat Lukman. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang hampir menelan dirinya hidup-hidup. Ketika ia kembali membuka mata, langkah-langkah berat terdengar dari sisi pos. Beberapa prajurit lain baru selesai patroli malam, wajah mereka lelah, seragam kotor, senjata masih penuh debu gurun. Komandan mereka, Ardi, menatap Lukman dengan alis terangkat. "Kau masih hidup, hah?" katanya sambil setengah tertawa, setengah cemas. "Kurang lebih," jawab Lukman pendek. Para prajurit duduk melingkar, melepas rompi, memeriksa amunisi, dan mulai membicarakan kejadian aneh itu. Namun, seperti biasa, untuk meredakan ketegangan mereka beralih ke kebiasaan lama, bercanda, membuat prank kecil-kecilan agar kepala tidak meledak oleh tekanan perang. Itu dimulai saat Dani mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, sebuah boneka kecil, dengan jubah gelap dan pedang menyala. Ia menaruhnya di tengah lingkaran. "Perkenalkan," katanya bangga, "penjaga spiritual pos kita, Sang Ksatria Galaksi." Sontak semua tertawa. Di tempat sesuram Afghanistan,
Bahkan humor paling absurd pun bisa membuat mereka bernapas sedikit lebih lega. Serius, Dan? Dari semua barang yang bisa kau bawa ke garis depan, kau pilih ini. Ardi menertawainya. Tentu, ini anti-stres. Kau harus belajar. Danny menggerak-gerakkan boneka itu sambil menirukan suara berat. Aku datang untuk membantaimu dengan cahaya kebijaksanaan. Beberapa tentara lain ikut membuat adegan parodi, menciptakan duel konyol seperti film yang pernah mereka tonton waktu kecil. Sementara mereka tertawa, Lukman hanya mengamati, tidak ikut bergabung. Bagian dirinya ingin tertawa, tetapi bagian lain masih terkunci dalam bayangan kejadian malam itu. Namun situasi berubah ketika Wisnu, yang terkenal punya humor gelap, membawa kotak kecil dan meletakkannya di samping boneka itu. Bro, lihat ini, katanya sambil menahan tawa. Aku dapat ini dari pasar lokal tadi siang. Katanya kalau kau buka di malam hari, kau bisa memanggil roh yang bisa menunjukkan masa depan. Bohong, tentu saja. Tapi suasana pos begitu tegang sehingga hal kecil pun bisa jadi hiburan. Buka, buka, sorak yang lain. Danny membuka kotak itu perlahan, siap untuk mempermainkan semua orang. Tapi kemudian ia berhenti. Tunggu, ini apa? Di dalamnya ada sebuah gambar, bukan gambar biasa. Seperti poster buatan tangan, tapi bergaya futuristik. Menggambarkan siluet prajurit bersenjata berdiri di depan cahaya besar yang turun dari langit. Garis-garisnya kasar, warnanya pudar, tapi bentuknya sangat mirip dengan kejadian aneh yang Lukman lihat sendiri. Tawaan berhenti. Semua diam. Siapa yang bikin ini? Tanya Ardi. Wisnu mengangkat tangan. Aku cuma beli dari bocah lokal. Katanya ini populer di desa mereka. Legenda kuno mungkin. Lukman menatap gambar itu lebih dekat, jantungnya mulai berdebar. Ini bukan legenda, katanya lirih. Semua mata berpaling padanya. Aku lihat sesuatu jatuh dari langit tadi. Bentuknya mirip, persis seperti ini. Ruang itu mendadak seperti membeku. Angin malam berdesir lebih keras, membuat tenda pos bergetar halus. Tidak seorang pun bicara. Bahkan Danny, yang paling suka bercanda, terlihat menelan ludah. Lu, jangan bercanda, kata Ardi, tetapi suaranya tidak sekokoh sebelumnya. Aku tidak bercanda. Aku melihatnya. Aku hampir disentuh oleh benda itu. Beberapa detik yang panjang berlalu sebelum Wisnu tertawa canggung. Bro, kau cuma stres. Kau butuh tidur. Namun kata-kata itu terdengar hampa. Tidak satu pun dari mereka benar-benar percaya itu hanya imajinasi. Ada sesuatu di wajah Lukman, ketakutan yang terlalu nyata, terlalu mentah, yang tidak bisa dibuat-buat. Malam berlanjut dengan keheningan yang aneh. Para prajurit akhirnya membubarkan diri ke tempat tidur masing-masing. Namun sebelum mereka pergi, Danny kembali mengambil boneka galaksi tadi dan meletakkannya di samping Lukman. Kalau makhluk itu balik lagi, katanya sambil tersenyum lemah, setidaknya kau punya bodyguard. Lukman menghela napas, setengah kesal setengah terhibur. Terima kasih, aku rasa. Ketika semua tidur, Lukman tetap terjaga. Ia memegang gambar dalam kotak itu, memperhatikan setiap garis dan bayangan. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang terasa seperti peringatan. Angin bertiup kencang dari arah luar, membawa suara-suara samar dari lembah, suara yang bukan manusia, bukan hewan, tetapi seolah-olah sesuatu mencoba berbicara tanpa kata-kata. Lukman menutup mata. Namun kali ini, ia tidak melihat kegelapan. Ia melihat cahaya. Cahaya yang sama yang turun dari langit beberapa jam lalu. Dan jauh di belakang cahaya itu, sebuah bayangan bergerak perlahan, mendekat. Ia tahu malam itu belum berakhir. Ia tahu sesuatu akan kembali. Dan ia tahu, entah bagaimana, dirinya kini terikat pada misteri itu.